Jahanam, kau takkan lolos dari tempat ini, setan. Serang dia. Satu lagi. Nih. Halo teman-teman, kembali lagi di Es Panas Channel, channel pemersatu kelurahan yang mudah-mudahan tidak banyak hujatan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Di video kali ini, gua akan menceritakan sebuah film jadul Indonesia yang berjudul Si Buta dari Gua Hantu yang dibintangi oleh Ratno Timur. Film yang dirilis pada tahun 1970 ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang nekat membutakan kedua matanya demi menguasai ilmu golok yang hebat. Nah, bagaimanakah dengan keseruan filmnya? Yuk kita langsung saja intro. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama Barda Mandrawata, yang mana ia adalah seorang putra dari ketua perguruan Elang Putih. Sementara itu kita beralih ke seorang wanita yang bernama Marni, yang mana ia adalah tunangan si Barda, yang beberapa hari lagi mereka pun akan melangsungkan pernikahan. Pernikahan kita sudah di ambang pintu. Kau selalu sibuk saja, Marni. Apa mungkin aku dapat melupakan hari bahagia itu, Kak Barda? Setelah mereka berdua berbincang-bincang sebentar, Marni pun berpamitan guna mengantarkan makanan untuk ayahnya. Ayahku sudah menunggu, Kak Barda. Dan di sini sang ayah pun mengatakan kepada putrinya kalau mulai besok Marni tidak perlu lagi mengantarkan makanan untuknya dikarenakan sebentar lagi ia akan menikah. Lantas ketika sang ayah akan memakan sebuah timun, tiba-tiba yang tentu saja ayah Marni pun sangat marah atas perlakuan pria buta ini karena dianggap sudah tidak sopan. Lakuanmu kurang ajar. Kalau kau lapar, minta saja terus terang. Coba buka mata hatimu. Kalian tidak lebih seperti monyet. Apa? Merasa tidak terima dengan perkataan pria buta ini, ayah Marni pun langsung menyerangnya. Tapi naasnya justru ayah Marni lah yang terbunuh. Kurang ajar. Ayah! Sementara Marni yang melihat ayahnya terbunuh, ia pun mencoba menyerang pria buta ini. Tapi sayangnya cukup dengan satu gerakan saja membuat Marni jatuh tersungkur. Di sisi lain, para penduduk yang mengetahui hal itu, mereka pun mencoba mengejar pria buta ini. Dan dengan santainya pria buta ini pun menghadapi mereka, yang ternyata mereka ini adalah murid-murid dari perguruan Elang Putih. Setelah menghabisi beberapa dari mereka, pria buta yang berjuluk si mata malaikat ini pun membiarkan salah seorang hidup dan membiarkannya pergi agar bisa memberitahukan gurunya kalau dia menantang dan menunggu di lembah Jagat Pangeran. Beritahu gurumu, aku menanti di bawah lembah Jagat Pangeran. Aku si mata malaikat. Sesampainya di perguruan, pria ini pun memberitahu kalau ada seorang pria buta yang bernama si mata malaikat telah membunuh Marni dan juga ayahnya dan juga teman-temannya. Si mata malaikat, gerakannya bagaikan hantu. Aku sendiri yang selamat. Barda yang mendengar hal itu, ia pun langsung emosi dan berniat pergi untuk membalaskan dendam atas kematian calon istrinya. Dendam pati ini harus kubalas. Sabar, Barda. Apa? Tidak kembali.
Tapi rupanya salah seorang murid tertua di sana melarang Barda karena selama ayahnya pergi dialah yang diberi tanggung jawab untuk memimpin perguruan. Karena mengingat bahwa Barda adalah pewaris tunggal untuk meneruskan perguruan Elang Putih. Kaulah pewaris tunggal dari keturunan ayahmu, Barda. Beliau sedang tidak ada. Singkat cerita, murid-murid dari perguruan Elang Putih ini pun sampai ke sebuah gubuk. Dan rupanya para penghuninya telah dihabisi oleh si mata malaikat. Yang kemudian mereka pun mengepung gubuk tersebut dan meminta si mata malaikat keluar untuk membuat perhitungan. Akan tetapi si mata malaikat pun menolak, malah menyuruh mereka masuk. Dan yang terjadi, tak selang beberapa lama sesuatu pun keluar dari gubuk tersebut. Yang sontak saja murid-murid perguruan Elang Putih ini pun langsung menyerangnya. Yang mana mereka pun langsung senang karena merasa berhasil telah menghabisi si mata malaikat. Tapi ternyata yang mereka habisi ini adalah teman mereka sendiri. Di saat mereka merasa kebingungan, tiba-tiba si mata malaikat ini pun muncul di belakang mereka. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Serang dia! Sementara itu karena merasa khawatir dengan keberadaan si mata malaikat di desa mereka, para warga dan murid-murid perguruan Elang Putih pun mendatangi si Barda, yang mana mereka telah bersiap untuk mencari dan membunuh si mata malaikat. Kami telah siap menyelamatkan riwayat iblis buta itu. Akan tetapi tak lama kemudian datanglah seorang pria tua dan menghentikan niat mereka, yang rupanya dia adalah ayah dari Barda Mandrawata yang bernama Ki Paksi Indrawata. Apa kalian sudah bosan hidup? Dan di sini ketua perguruan Elang Putih ini pun melarang mereka untuk mencari si mata malaikat karena menurutnya si mata malaikat ini bukanlah tandingan mereka. Kalian tidak kuizinkan berbuat sebodoh itu. Kalian bukan apa-apa baginya. Di keesokan harinya ketika Barda akan menemui ayahnya di kamarnya, ayahnya pun sudah tidak ada. Lantas Barda pun menemukan sebuah surat yang mana isi surat tersebut memberitahukan bahwa ayahnya telah pergi ke lembah jagat pangeran guna menerima tantangan dari si mata malaikat. Ayah pergi menemui si mata malaikat. Jagalah dirimu selama ayah pergi. Di sisi lain, Ki Paksi pun akhirnya telah sampai di lembah jagat pangeran, yang mana terlihat si mata malaikat telah menunggunya. Yang pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi. Mengetahui lawannya sudah tidak berdaya, si mata malaikat ini pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Hanya sebegitu kemampuanmu. Sementara itu tak lama kemudian Barda pun datang menyusul, yang mana ia pun begitu sangat terkejut melihat ayahnya yang sudah tidak berdaya. Dan di sini Ki Paksi pun memberitahukan kepada Barda kalau ilmu golok si mata malaikat belum ada tandingannya. Karena itu adalah ilmu membedakan suara, yang mana hanya orang butalah yang dapat menguasai ilmu golok tersebut. Dan sebelum bisa memecahkan rahasia ilmu golok si mata malaikat, ayahnya pun melarang si Barda untuk melakukan balas dendam. Sebelum kau dapat memecahkan rahasia ilmu itu, janganlah kau berusaha melawannya. Sementara Barda yang melihat si mata malaikat belum pergi jauh, ia pun bergegas pergi mengejarnya dan meninggalkan ayahnya, yang pada akhirnya ayahnya pun tewas di tempat tersebut. Dan kemudian pertarungan antara Barda dan si mata malaikat pun terjadi. Satu lagi. Nih. Sementara Barda yang terjatuh dari tebing, beruntungnya ia pun masih selamat. Lantas ia pun mencabut goloknya dan berlatih.
Hingga akhirnya ia pun teringat pesan ayahnya, demi bisa mengalahkan si mata malaikat ia pun harus bisa menguasai ilmu golok si mata malaikat. Dan demi bisa menguasai ilmu golok tersebut, Barda pun nekat membutakan kedua matanya. Sementara si mata malaikat yang kini sudah berhasil menguasai desa, ia pun sudah banyak pengikut, yang mana ia pun menantang semua ketua perguruan untuk bertarung mengalahkannya. Siapa bilang orang buta tidak bisa berkuasa? Nih, di mata malaikat, tidak satu pun perguruan silat bisa mengalahkan aku. Di sisi lain, Barda yang telah kembali ke desanya, ia pun mampir ke sebuah warung untuk membeli sedikit makanan. Tapi ternyata si pemilik warung dan orang-orang yang berada di sana malah menghinanya. Dan inilah yang terjadi. Berikan aku sepotong kue. Pergi. Aku ada uang untuk membelinya, Pak. Nih, minumlah. Murid-murid mata malaikat. Setelah membuat salah seorang terkapar, Barda pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi kawan-kawannya tak membiarkan Barda pergi begitu saja, yang akhirnya pertarungan pun terjadi. Kami dari perguruan mata malaikat. Kesat. Sementara itu, salah seorang dari mereka yang berhasil melarikan diri, ia pun melaporkan hal itu kepada si mata malaikat. Dan tak berselang lama mereka pun dikejutkan dengan kedatangan si Barda, yang mana si Barda pun kemudian menantang si mata malaikat untuk bertarung di lembah Jagat Pangeran. Siapa kau? Kau kuundang ke lembah Jagat Pangeran ini agar aku tahu kehebatan ilmu golok mata malaikat. Hai, kamu yang tidak diundang. Siapa kau? Singkat cerita, kedua pendekar buta ini pun sudah saling berhadapan. Namun sebelum bertarung, Barda pun memberitahu kalau dia adalah putra dari Ki Paksi yang telah dihabisi oleh si mata malaikat. Katakan siapa kau? Kau tentu masih ingat dengan Paksi saat akulah putra tunggalnya.